Bapak Ibu yang terhormat, acara diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan Ibu Nisaul Husna SPD akan segera dimulai. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, sesi pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. 6. Penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Tira. Kami persilakan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Bapak Solihin SPD MPD waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali
sekali kita bisa bertemu di sini dalam acara diseminasi positif budaya sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nisa Husna. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah bagian dari kegiatan guru penggerak yang harus diimbaskan, harus ditularkan ilmu-ilmu apa yang sangat berguna untuk kemajuan sekolah, terutama dalam rangka kegiatan pembelajaran secara umumnya. Karena merupakan bagian yang penting dari kegiatan guru penggerak, maka diseminasi ini harapannya bisa juga nanti menular ilmunya, menular praktik-praktik baiknya kepada panjenengan, kepada saudara-saudara semua. Setelah nanti diseminasi ini tersampaikan, sekali lagi harapannya ke depan panjenengan juga bisa mengikuti, minimal bisa meniru kegiatan-kegiatan positif apa, praktek baik apa yang bisa dilakukan sehingga bisa membentuk budaya positif sekolah. Itu saja harapannya. Dan ke depan terutama calon CGP yang mau mendaftar mudah-mudahan punya gambaran salah satu kegiatannya ya semacam ini. Tidak apa-apa bersusah-susah selama 6 bulan, tetapi setelah 6 bulan, setelah lulus nanti akan memetik hasilnya, baik untuk pribadi maupun untuk sekolah, termasuk mudah-mudahan ke depan untuk jenjang karirnya. Informasi yang saya terima pas rapat kemarin, terutama untuk yang belum sertifikasi, itu bisa saja ya bahasa dari kepala dinasnya, bisa saja nanti CGP ini adalah menjadi salah satu syarat untuk bisa lolos atau menerima sertifikasi. Mereka itu yang belum bersertifikasi, ini kesempatan baik untuk panjenengan mengikuti seleksi CGP ini. Saya kira itu saja harapannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dibuka ya. Sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nisa Husna SPD saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Memasuki acara inti yaitu sesi pemaparan materi oleh Ibu Nisa Husna SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solihin SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Kedunguni. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat dari
Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan segala nikmat banyak rupa bagi kita semua, sehingga pada hari ini di tengah kesibukan panjenengan semuanya kita masih bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekiranya saya tidak perlu memperkenalkan diri kembali, tapi yang berikutnya tentu saja tak lupa saya haturkan ribuan terima kasih pada panjenengan yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Di layar panjenengan sudah menyaksikan, mohon maaf jika kurang berkenan ada foto saya di situ Bapak Ibu, hanya sekedar pemanis saja. Hari ini saya setelah mengikuti kurang lebih dari bulan Mei, Juni, Agustus, sempat ada break 1 bulan karena peralihan dari P4TK ke Badan Guru Penggerak. Kemudian lanjut, sekiranya ada perjalanan ini sudah 50% Bapak Ibu. Ini semua berkat support panjenengan semuanya, dan dari 50% perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, ada tugas di mana saya diminta untuk berbagi, sharing ke panjenengan tentang apa yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih beberapa bulan ini. Tentu yang saya sampaikan sudah kita lakukan dalam keseharian kita sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai guru BK. Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini, yang pertama selalu ada komitmen belajar, karena di sini konteksnya saya juga masih dalam tahap belajar bersama panjenengan. Yang pertama, hadirkan seutuhnya. Barangkali di rumah masih kepikiran anak yang jemput siapa, habis ini saya mau apa-apa dan lain sebagainya. Sejenak kurang lebih 60 menit ini hadirkan jenengan seutuhnya untuk belajar bersama dengan saya. Yang kedua, kita saling menghargai waktu. Saya paham jenengan banyak kesibukan, maka semoga hari ini dilancarkan sehingga tidak memakan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, terima kasih jenengan semua sudah men-silent HP agar menjaga kenyamanan bersama. Kemudian nanti apabila di tengah-tengah jenengan ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan, silakan bisa angkat tangan. Kemudian saya perkenankan apabila yang saya sampaikan kok bermanfaat, jenengan ingin membuat catatan, dipersilahkan. Sebelumnya Bapak Ibu, sepertinya kok agak serius, mohon tetap rileks ya, sedikit bermain saja sebelum saya ke pertanyaan pemantik. Ada sedikit ice breaking. Bapak Ibu tahu binatang gajah nggih? Ya. Image-nya kalau mendengar kata gajah, satu kata apa Bu? Besar. Kalau mendengar kata semut? Kecil. Kalau mendengar ular? Berbisa. Panjang. Ya, berbisa iya, panjang iya. Kalau ulet bahasanya kita gatel, kecil. Nah, ice breaking-nya, jika saya mengatakan gajah, yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang besar, namun motorik Anda, gerakan Anda adalah menggambarkan sesuatu yang kecil. Saya katakan gajah, maka tangan Anda membentuk bentuk yang kecil, tapi mulutnya mengatakan besar. Coba saya ulangi, gajah besar, semut kecil, ular panjang tapi tangannya pendek. Kalau saya mengatakan ular atau ulet, tangannya pendek, ya pendek tapi tangannya melebar. Begitu sedikit ya Bapak Ibu, biar rileks. Ready, siap? Seharusnya lebih tepatnya Mbak Dela kalau kasih ice breaking pasti Pak salah pun langsung mulai ini. Baik, siap-siap Bapak Ibu. Gajah kecil, besar. Semut kecil, ular
Ibu kalau ternyata ruangan belum bisa dibuat sejuk. Berikutnya Bapak Ibu, saya ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah panjenengan setuju terhadap pernyataan yang pertama ini Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anda setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju. Tidak apa-apa, ini jawaban tidak ada yang benar dan tidak ada yang mutlak salah Bapak Ibu. Apakah Anda setuju yang pertama? Yang setuju? Saya setuju. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang. Yang tidak setuju terhadap pernyataan ini 3. Baik. Yang kedua, pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini 2 contoh yang pernah dilakukan Pak Salah, mungkin dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah Anda? Pak Haji Yaib, setujukah Anda? Bisa iya? Oh, berarti pilihan ternyata harus ada alternatif jawaban. Setuju, tidak setuju, dan tergantung konteks. Begitu. Kalau yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Kalau Pak Soalnya bagaimana yang ketiga? Karena nanti dana bosnya tambah banyak pengeluarannya Pak. Tapi setuju tidak Pak? Setuju, tapi penghargaan tidak harus berupa materi. Oh yes, ya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, ternyata 3 hal ini berkaitan sekali dalam hal kita mendidik anak. Tidak sekedar mengajar Bapak Ibu ya, karena di dalam tugas tupoksi kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi di dalamnya ada mendidik anak-anak. Nah, sekarang dari ketiga pernyataan itu sebetulnya ada posisi kontrol kita. Kita memiliki sebuah posisi kontrol. Saya berikan sebuah kegiatan demikian Bapak Ibu. Ada A dan B. Saya A, teman saya adalah si B. Sobeklah secari kertas. Jika Bapak Ibu bawa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sobeklah secari kertas. Kemudian letakkan sobekan kertas ini di genggaman Anda. Anggap sobekan ini di dalamnya ada sesuatu yang penting dan bagi Anda itu sangat berharga. Ya mungkin diamond, mungkin tidak melulu berupa materi ya. Kemudian teman Anda si B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan apa yang ada di genggaman Anda. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, bahkan menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Maka Anda akan memilih membuka genggaman tangan Anda atau membiarkan tangan ini tetap tertutup. Membuka atau tetap menutup? Tetap menutup. Bisa diberikan salah satu alasannya kemudian? Karena ini sangat berharga bagiku. Menurut dunia ini adalah sesuatu yang berharga, menyangkut hidup panjenengan, mungkin begitu ya? Baik. Apakah ada yang menjawab membuka, mengizinkan untuk membuka? Ya. Oh, monggo Bu Mbak Is, bisa ditanyakan. Kita buka atau membuka tangan kita jika yang kita bilang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bu Pak Is dari dunia atas responnya. Kedua jawaban tersebut tidak ada yang salah. Tergantung posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Kita mau memutuskan yang mana. Mau tetap menggenggam karena kita punya prinsip ini
sesuatu yang penting jika saya buka nantinya akan membawa mudarat atau membawa sesuatu yang buruk bagi orang lain. Atau kita boleh memilih membuka mungkin secara pelan-pelan. Membuka itu tidak harus langsung begitu ya Bapak Ibu. Membuka pelan-pelan jika si B teman kita ternyata sangat membutuhkan. Kalau kita tetap egois, nanti bisa jadi dia celaka dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak membuka saja jika ini memang membawa kebaikan? Jadi dua-duanya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Demikian pula kita saat mengontrol anak-anak kita. Ini anak mau saya apakan ketika dia berbuat salah, itu kembali ke kita sebagai guru akan memposisikan seperti apa. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, yang tadi kita lakukan itu adalah Bapak Ibu tentang ilusi kontrol. Guru itu punya peran untuk mengontrol murid. Ilusi tadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana Bu Nisa? Kadang-kadang tadi sih ketika dia memaksakan dengan bujuk rayuan, bahkan tadi melakukan kekerasan, itu ya justru ada pembentukan karakter pada diri kita. Tadi kita akan teguh terhadap prinsip, atau kita berusaha membantu dengan tetap berpikir positif di dalamnya. Ada karakter demikian, berpikir positif bahwa si B memang benar-benar membutuhkan apa yang ada dalam genggaman kita. Kemudian ilusi tersebut semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jika kita contoh dari Bu Faiz berpikir positif ke orang lain, insya Allah membawa manfaat untuk keduanya. Meskipun kadang-kala yang memberi tidak menerima manfaat secara langsung. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul ya Bapak Ibu? Ya, kebanyakan demikian ya. Kita terhadap murid kita ketika akan menentukan dia benar salah itu kecenderungannya kita banyak memaksa. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, apa kaitannya dengan program diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu? Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, perubahan cara kita berpikir, bertindak dalam memutuskan suatu hal tentang teori kontrol tadi. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar mengikuti perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, sudut pandangnya masih teacher oriented. Menurut saya maka siswa harus menjadi A dan berperilaku A. Selama ini demikian. Nah, harapannya bahwa dengan adanya budaya positif ini kita tidak lagi teacher oriented. Ya. Kita memberikan penghargaan kepada murid dalam arti penghargaan bukan reward ya, menghargai dia sebagai manusia juga yang punya pemikiran sendiri. Yang perlu kita gali sebetulnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, salah itu dikarenakan apa? Dia insya Allah kalau kita ajak komunikasi akan keluar ide-ide darinya. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu. Disiplin positif ini tadi terkait dengan perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Mohon maaf kalau mungkin slide kurang jelas Bapak Ibu karena tulisannya banyak sekali. Di dalamnya ada disiplin. Karena ini yang paling banyak kita terapkan, kita coba aplikasikan di sekolah. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang sebetulnya artinya belajar, bukan tegas. Oke, saya sendiri pun demikian. Sebelum saya mendengar materi ini, mendengar kata disiplin, maka di benak saya adalah sebuah ketegasan. Ternyata maknanya belajar, Bapak Ibu.
Ini berkonotasi dengan disiplin diri dari para tokoh murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya guru Bu Lisa menyuruh murid saya, contohnya langit, agar dia patuh terhadap saya. Ini kita melakukan hal yang demikian, memaknainya demikian. Kecenderungan umum ini akan menimbulkan sebetulnya ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Saya merefleksikan diri saya, langit guyon, saya beri hukuman, dia harus disiplin. Di situ timbul saya rasa saya puas karena merasa bahwa langit sudah patuh terhadap saya. Namun ternyata itu ada sesuatu hal, karena saya belum bisa menghargai langit. Cara saya barangkali di situ salahnya di situ Bapak Ibu. Kemudian sebetulnya harus ada tujuan mulia. Kenapa saya membuat teguran ke langit? Ya, Mas Langit, kenapa saya memberikan hukuman ke langit? Harusnya ada sebuah tujuan, tidak berhenti sampai langit terlambat nyapu selesai. Belum tentu besok-besok dia akan selalu tepat waktu. Jadi apa yang kita sampaikan ke siswa, misalnya berupa hukuman atau konsekuensi, harus punya tujuan dulu. Ya, ini sekilas Bapak Ibu kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini mencoba mengembalikan pemahaman kita, pemikiran kita agar sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, beliau sejalan sekali dengan tokoh dari luar yang bernama Diana Gosen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina, belajar. Saya beri garis tebal di situ Bapak Ibu. Dan disiplin juga diterjemahkan murid atau pengikut. Ternyata dalam menerapkan disiplin harapannya ada sebuah proses belajar dan tidak sekedar murid mengikuti kita Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang murid, mereka kan harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti kita. Ya, diberikan sebuah alasan-alasan yang kenapa saya harus datang tepat waktu, kenapa saya tidak boleh membolos dan lain sebagainya. Nah, tujuannya agar pembentukan karakter dan di situ ada tujuan yang mulia. Saya berikan. Baik. Terkait dengan disiplin, di dalamnya biasanya ada sebuah hukuman. Dalam memberi hukuman, seharusnya kita memahami bahwa mereka itu memiliki motivasi yang beragam. Anak-anak murid kita akan mempelajari itu teori motivasi perilaku manusia. Dipaparkan di situ Bapak Ibu, barangkali anak-anak kita dalam melakukan sebuah kesalahan itu termotivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pun sering demikian. Saya datang kalau bisa sebelum apel supaya saya menghindari ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu. Yang barangkali nanti tidak nyaman jika ditegur oleh atasan. Ini motivasi kebanyakan dari kita atau murid-murid kita. Murid mengerjakan PR karena takut diberi hukuman, misalnya demikian. Teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah jenengan pernah menemukan motivasi ini dalam beberapa anak? Ada ya. Bisa jadi anak-anak yang agak pintar, yang anak-anak yang bagus nilainya begitu, dia selalu ingin menjadi yang pertama karena ingin dapat imbalan, tidak melulu barang, barangkali ingin mendapat nilai yang bagus. Kemudian dia merasa bangga, pengen dipuji oleh guru dan bahkan teman-teman di kelas. Motivasi yang ketiga adalah ini yang tidak banyak dimiliki oleh kita dan anak-anak.
untuk menghargai diri sendiri. Apel bisa menghadiri, ikut, karena ingin menghargai diri kita sendiri. Kita sudah diberikan amanah tugas sebagai seorang guru. Anak-anak hadir tepat waktu, harapannya motivasi yang timbul dari mereka adalah menghargai diri mereka sendiri sebagai seorang murid. Untuk yang teori pertama dan kedua, ini dinamakan motivasi eksternal karena dari luar. Yang ketiga ini motivasi ini yang berasal dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, ada tadi tentang teori kontrol, kemudian mengenai motivasi anak itu seperti apa. Yang terbaru pengetahuan bagi kita semua adalah dalam menerapkan sebuah hukuman, konsekuensi atau apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan, maka ada yang namanya restitusi. Ini terus terang saya pun baru mempelajari ini Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nantinya bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kembali lagi ini ke siswa kita. Jika dia melakukan sebuah kesalahan, maka tidak serta-merta hukuman yang langsung kita berikan. Lain kamu terlambat, maka kamu silakan cabut rumput. Contohnya demikian. Ada yang namanya restitusi dengan tujuan kita tadi menghargai langit, kemudian tidak mempermalukan dia di hadapan orang lain, sehingga kalau dipermalukan biasanya dia akan malu untuk kembali ke kelompok dalam arti kelasnya, ya enggak? Kalau ketemu sama, kalau memang itu siswa yang punya kesadaran diri ya Bapak Ibu, dia ketemu dengan kita saja akan malu ya, oke. Tapi tentu dengan berbagai macam catatan latar belakang murid tersebut. Nah, ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Harapannya kita bisa menerapkan ini pada murid-murid kita. Bu Nisa, restitusi itu untuk apa sih Bu? Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungannya dengan teman, hubungannya dengan guru. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Saya pun belum mudah melakukannya ketiga Bu. Ya tadi cenderungannya salahmu A, kamu harus melakukan A, dan tindakan kamu A supaya A. Di sini restitusi memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Bahasa kita adalah introspeksi. Dan ada kurang lebih 9 Bapak Ibu ciri-cirinya yang perlu kita ketahui, bahwa sampai endingnya nanti restitusi tujuannya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak membuat semakin dia terkucilkan. Apalagi naudzubillah ya, jangan sampai dia malah drop out karena sebuah kesalahan dan kita memberikan sebuah hukuman konsekuensi yang ternyata menjadikan dia malah tidak bisa kembali ke kelompoknya. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan mohon dicermati. Menurut panjenengan, jika ada seorang guru meminta murid mencatat 100 kali dalam bukunya kalimat ini, zaman saya sekolah ini, ya enggak? Mbak Dena masih enggak seperti ini dulu? SD ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut jenengan, tindakan guru ini disebut hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Yang terakhir yang lari mengelilingi lapangan atau bukan maksudnya Pak? Tapi oke, ini baru yang pertama dulu Pak. Kalau mencatat, menurut Anda hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mohon maaf Pak Salah, mohon maaf. Kita belajar bersama Pak. Itu adalah menurut Anda bunyinya apa Bu? Hukuman. Baik, simak. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nggak ada hubungannya. Ya, oke. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Aduh, ini pernah nih saya. Saya mohon maaf. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, pernah ini di sekolah kita. Iya. Konsekuen. Karena tidak pakai sepatu hitam. Salah sedengar ini. Sekali lagi coba itu kan ini tidak ada yang mutlak salah seperti ya. Tergantung nanti ada konteksnya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, ini coba ada kuncinya seperti ini. Ini salah. Iya. Oh, bener kan? Bagaimana tadi jawaban kita bersama? Lolos. Betul ya, lolos nih. Bahkan yang mengenakan sepatu itu termasuk hukuman karena tadi logikanya kalau dia seharian nggak mengenakan sepatu dia malu ya Bapak Ibu ya. Dia tidak bisa kembali ke kelompoknya. Pertanyaan Pak Salah pasti kan, terus saya harus bagaimana bisa? Sebenarnya sudah melakukan sekolah kita Bapak Ibu, ada solusi ya Pak Salah ya. Tidak hanya sekedar memberikan tata tertib kemudian hukuman begitu saja, tidak. Insya Allah saya pikir sudah melakukan. Baik. Nah ini sekilas saja Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak semua anak menerima hukuman sebagai sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu. Ada anak yang setuju nggak? Ya, ada anak yang merasa ya sudahlah biasa saja, tapi sebetulnya itu menyakitkan. Kalau konsekuensinya itu ya sesuatu yang memang harus terjadi atas apa yang dia lakukan. Hukuman membuat anak sakit hati untuk waktu yang lama. Bisa jadi karena dari lisan kita barangkali Bapak Ibu terlontar hal-hal yang ternyata tanpa kita sadari membekas di hati mereka. Kalau konsekuensi yang kita berikan itu membuat anak merasa tidak nyaman, ya betul, ya tetap ada rasa tidak nyaman tapi dalam jangka yang pendek. Kemudian saya langsung yang terakhir, mungkin kalau dapat hukuman itu biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Namun kalau berupa konsekuensi maka dia kehilangan hak, iya, dibuat tidak nyaman, iya, diasingkan, iya, namun untuk sementara. Mungkin ada rasa kayak dari contoh tadi menyobek kertas teman terus suruh ganti, biasanya gengsi dulu kan ya, tapi itu hanya sesaat. Setelah itu mereka bisa kembali lagi akur dengan teman-teman. Demikian Bapak Ibu mengenai hukuman konsekuensi. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu, atau nanti bisa ditanya jawab. Oke. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Sebelum memberikan hukuman atau konsekuensi, pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Murid kita juga manusia Bapak Ibu.
apa yang dia butuhkan sih sebetulnya? Kok seperti itu? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Contoh yang kami pelajari yang disajikan ke kami gini, ada mungkin kasus di sekolah kita ya. Maaf saya ungkap di sini juga nggak apa-apa. Anak mengambil makanan tidak membayar. Dari sekian anak bisa jadi karena ada kebutuhan dasar manusianya bertahan hidup. Uang sakunya mau 2.000, jajanannya sekarang risol 2.000, kalau dia cuma beli risol nggak bisa minum. Dia milihnya beli minum, makanannya ambil nggak bayar. Bisa jadi demikian. Atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima akeh tunggalnya nggih. Karena mungkin background keluarga mereka yang maaf, bisa jadi kurang diperhatikan, maka di sini mencari perhatian. Atau bahkan kebutuhan penguasaan, ada kan ya? Anak-anak kita ya ingin merasa menunjukkan eksistensi diri, memimpin anak teman-temannya. Jangan sampai ya menjadi gangster nih. Atau kebutuhan kesenangan, yuk banyak dari awal iseng, tapi ternyata malah menimbulkan sesuatu yang fatal kalau kita tidak bisa mengontrol anak kita. Atau kebutuhan kebebasan. Guru perlu memahami, mengetahui dulu sebetulnya apa yang dia butuhkan sehingga bisa memberikan menerapkan restitusi itu. Kita mau berikan konsekuensinya apa? Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau tampilannya kecil. Sudah tahu kebutuhan si A apa? Yang kedua, pasti kita akan memposisikan kita sebagai apa? Apakah kita akan menjadi seorang penghukum? Posisi penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, menjadi teman. Keempat, sebagai pemantau saja. Ditelakin. Yes, cuman berkomentar kamu salah, selesai. Kan seperti pemantau ya, kamu benar kamu salah, tapi tidak ada follow up. Kemudian, ataukah yang kelima sebagai manajer? Ini bukan perusahaan. Dari kelima posisi ini, mana yang paling banyak kita gunakan peran kita? Saya banyaknya sebagai penghukum. Ya, tidak saya pungkiri itu. Kalau guru BK biasanya menerangkan sebagai teman. Ya. Kemudian kadang yang sering dilakukan, maaf mungkin oleh seorang pembina OSIS itu membuat orang merasa bersalah, bisa jadi. Dari kelima ini Bapak Ibu, posisi yang ideal adalah sebagai manajer, bukan mengatur keuangan atau aktivitas. Ya, dengan cara bagaimana anak berbuat salah, mengajukan pertanyaan dulu. Halo Udin, kamu terlambat. Kenapa? Hal sederhana Bapak Ibu, tanyakan dulu. Ya sudah selalu. Kemudian bertanya, masih dalam konteksnya bertanya Bapak Ibu, karena kita ingin menggali dari diri anak. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Kan ditanya, kamu kenapa terlambat? Nah, ditanya kembali, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Jadi ini kalau bisa solusi itu dari, bukan solusi ya, perbaikan dirinya, idenya itu dari anak. Usahakan demikian. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini yang mungkin tidak mudah bagi kita, agar anak-anak itu selalu berpikir positif. Kemudian murid itu akan bertanya setelah dia mengungkapkan idenya, kalau bisa dia bertanya kembali, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Posisi yang ideal sebaiknya kita menerapkan diri sebagai manajer. Iya. Ini Bapak Ibu
beberapa pernyataan yang untuk menentukan posisi kita sebagai apa. Kalau kita mengatakan saya kecewa sekali denganmu, kalimat ini menunjukkan kita sedang menjadi seorang pembuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Jika kita mengatakan kamu tidak pernah benar, lagi-lagi kamu kok salah, maka kita sedang dalam posisi penghukum. Jika kita mengatakan ayolah lakukan dengan ibu dan bapak, nanti ibu dimarahi Pak Solihin kalau kelas ini rame, ini sedang berada atau sedang menjadi seorang teman. Kemudian jika kita mengatakan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini paling cocok kalau TK ya, PAUD begitu. Ini sebagai pemantau. Oh, kamu hari ini aktif, kasih bintang. Ya. Kemudian jika ini sebagai posisi manajer itu selalu bertanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ada rasa bijak di situ Bapak Ibu. Kemudian contoh yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya kalau mengumpulkan tugas ini berarti kita sedang sebagai penghukum. Contoh-contoh saja ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau di luar ada background nganti-nganti demikian. Baik. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam menerapkan restitusi atau dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang bawah Bapak Ibu. Bagaimana apa yang saya lakukan? Memberikan ke sebuah pengertian. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Mungkin dari benak jenengan dan saya pun dibegitukan saja, nggak paham salahnya apa kok bunyi. Ya kita berusaha untuk bisa bicara dari hati ke hati. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinannya. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan, kok terlambat terus? Sebetulnya kamunya inginnya seperti apa? Dan langkah ketiga baru validasi kebutuhan. Oh, berarti anak ini kalau butuh kasih saya kalau terlambat terus, saya perlu mengecek setiap hari, menanyakan kabar atau seperti apa. Ya, Bapak Ibu, berarti ini sebuah hal yang baru. Jika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, perlu kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi dengan memperhatikan kebutuhan mereka, dengan kemudian menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Yes. Ini adalah contoh-contoh detail saja Bapak Ibu. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah tadi budaya positif itu ada kita lakukan sebagai guru dan murid secara individu. Sekarang kita akan mengelola kelas. Ya, ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita sebetulnya sudah dilakukan oleh kita. Dulu namanya kontrak belajar. Yang biasanya dilakukan kapan Bapak Ibu? Di awal semester ya. Iya. Bahkan kita mengulang kembali di semester genap. Keyakinan kelas. Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan saja, Bu? Ada sebuah pakar yaitu Bosen yang mengatakan bahwa suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang itu diharapkan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita lebih banyak sudah membuat dulu peraturan, datang tepat waktu. 2 misalnya, meminjam barang harus meminta izin. Sudah kita secara lisan. Nah, kalau keyakinan kelas bedanya di mana, Bu? Dalam proses penyusunannya Bapak Ibu selalu melibatkan siswa. Ide-ide itu supaya muncul dari siswa sendiri Bapak Ibu.
prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh kita semua namun belum didokumentasikan. Saya baru melihat di kelasnya Bu Wahyu itu sudah ditempel di bagian belakang. Salah satunya itu kita adalah mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapat dulu yang perlu disepakati. Bu Nisa ini yang buat wali kelas atau guru mapel? Alangkah baiknya guru mapel. Ya, wali kelas pun juga baik. Ya, guru mapel kita punya keyakinan masing-masing. Kamu maunya pembelajaran bahasa Inggris seperti apa? Pendidikan agama Islam seperti apa? Jika sudah, kita catat semua, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Prinsipnya bagaimana Bu dalam membuatnya Bu? Ya. Tentu dengan kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan sebaiknya menghindari kalimat negatif. Yang dipakai adalah kalimat positif. Yang negatif misalnya jangan bla bla bla, itu sebaiknya dihindari kalimat tersebut. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas akan menjadi sebuah kesepakatan dan diketahui oleh semua siswa murid yang ada di kelas tersebut. Jika sudah, tadi kita melakukan diskusi untuk menyusun, kemudian alangkah baiknya itu terdokumentasi, dibuat poster. Sekarang aplikasi banyak Bapak Ibu yang gak harus digital Bapak Ibu, bahkan tulisan tangan anak sendiri pun boleh tempel di bagian belakang menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu adalah prosedurnya. Contoh-contohnya demikian Bapak Ibu. Terbaca boten gini, atau yang ini nggak kelihatan, agak saya perbesar. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Keyakinan itu dibuat tadi dengan kalimat yang sederhana, nggak usah terlalu panjang. Karena harapannya dengan membaca tulisan itu bisa terekam baik dalam benaknya dengan kata disiplin waktu. Nggak usah bertele-tele, hadir tepat waktu sebelum Bapak Ibu guru sampai di kelas, wah itu terlalu panjang. Cukup dengan kalimat disiplin waktu. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Kita Muslim biasanya kan yang walaupun hanya dengan basmalah itu sudah menjadi doa. Yang ketiga, contohnya saling menghargai dan berkata sopan. Ini luas, menghindari anak-anak berujar kasar, mengejek dan lain sebagainya, atau berkata yang tidak santun kepada Bapak Ibu. Kemudian contoh lain, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Nah ini ada keyakinan bahwa supaya tidak terjadi bullying di kelas tersebut. Contoh yang kelima adalah segera mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di bagian bawahnya Bu Wahyu sudah buat seperti ini, saya lihat persis. Ya, diketahui, disepakati oleh seluruh siswa. Bu yang tanda tangan sekelas nggak? Ada contoh yang semuanya boleh kok. Berarti kita kan pakainya kertas plano atau astro besar, boleh tanda tangan sebagai bentuk komitmen diri anak atau diwakili oleh cukup wali kelas. Berarti mengetahui kalau ini keyakinan kelas bahasa Inggris misalnya. Berarti kan wali kelas perlu tahu bahwa saya juga menyusun keyakinan kelas, kemudian diwakili oleh ketua saja saya kira cukup dan sekretaris. Ini Bapak Ibu cukup jelas nih contohnya ya. Nah, apa yang saya paparkan tadi berawal dari kita menerapkan segitiga restitusi, kemudian di kelas harapannya kita ya dengan menyusun peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas terbentuk, kemudian setelah dari kelas yang tertib akhirnya akan ke lingkungan positif dari kelas ke kelas, dan akhirnya endingnya membentuk sebuah budaya positif di SMP Negeri 2 Gedung. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Boleh. Unek-unek saling sharing pun boleh. Saya bukan pakarnya menangani, tapi kita sharing. Boleh. Pak Haji monggo. Oke, terima kasih. Maaf, pakai dulu Pak. Bisa tertutup pun. Terima kasih apa yang dari awal sampai terakhir menarik dan amat sangat positif.
tentang budaya positif sekolah. Secara umum sekolah kita, baik kita rekan-rekan Bapak Guru dan siswa itu selalu membiasakan, kalau saya mengerti sudah cukup banyak budaya positif yang dijalankan, yang bersama-sama dilakukan. Namun tentu tidak sedikit sebagaimana yang seringkali diserahkan oleh kita, baik di ruang kantor maupun di tempat-tempat lain, membicarakan satu, dua, dan beberapa anak. Contoh saja di kelas saya, kelas 9B. Jadi temuan-temuan anak yang bisa dibilang, maaf misalkan kurang membudayakan positif, banyak hal contohnya ya, itu kemudian terulang kembali berkali-kali dan terjadi pada anak yang sama, kurang lebih begitu. Dan treatment seperti yang tadi digambarkan tentang segitiga restitusi, nampaknya juga kita, Bapak Ibu Guru sebagian besar sudah melakukan itu ya. Jadi nampaknya apa ya, dari yang sederhana, yang kita lama anak, kemudian sampai agak keras, kasar, entah kasar mungkin, juga itu pernah dilakukan semua. Toh maaf, itu terulang kembali sampai terjadi berkali-kali, dan itu menjadi kendala bersama, menjadi persoalan bersama yang kemudian sedikit banyak menguras kita. Kita mau ngajar, tetapi kita harus bermasalah dengan bagaimana mengkondisikan anak, dengan kebiasaan anak yang macam-macam di kelas, secara umum di dalam kelas, dan secara khusus di dalam kelas, dan secara umum di luar kelas. Itu bisa kita perhatikan, kita lihat bersama-sama. Mungkin sebetulnya anak itu sadar ngerti itu salah, dia tahu itu salah, tapi nggak tahu kenapa itu dilakukan lagi, diulangi lagi. Kayaknya apa double, apa priye, apa pingin terkenal atau apa ya. Kalau dulu Pak Taufik bilang unik, ya bisa jadi, tapi double jadi mau dibilang apa ya, susah gitu. Jadi itu temuan-temuan yang sering kita hadapi bersama, dan sungguh ini agak menguras kita energi. Nampaknya sementara itu saja Bu. Secara umum teori yang disampaikan tadi bagus, saya setuju, dan semoga kita dengan hati, betul-betul dengan hati ketika menghadapi anak, kita bertemu dengan anak-anak yang semacam itu. Terima kasih, barangkali itu saja Bu. Entah ini pertanyaan atau apa Sharing ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh Pak Haji Yain. Memang betul Pak, memang secara kenyataannya untuk bisa menciptakan sebuah budaya positif di SMP Negeri 2 Kedunguni, yang pertama adalah komitmen bersama. Karena kalau hanya misalnya yang tegas Pak Salam saja, hanya Pak X, Bu X, Bu Y, sementara ada 39 guru, hanya 5 guru yang berkomitmen, ya kalah. Bisa dikatakan demikian ya. Maka sedikit mulai hari ini kita mulai langkah bersama, mengawali dulu menyadari bahwa kita tugas sebagai guru tidak sekedar mengajar ya, punya komitmen dulu untuk mendidik anak-anak kita ya. Barangkali dengan kegiatan seperti ini Pak, walaupun ada 39 nantinya yang terbuka hatinya 1-2 ya alhamdulillah, nanti besok kapan waktu kita bisa sharing lagi, jadi saling membuka wawasan ya, curhat, kemudian ada sebuah solusi bersama untuk menciptakan lingkungan budaya yang positif di SMP. Menurut saya itu yang pertama adalah komitmen Pak. Yang kedua, kalau ada komitmen itu ada dukungan pula dari atasan kita. Dalam hal ini ada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya. Misalnya kita mau menerangkan sebuah tata tertib A, ya kita sudah sepakat komitmen, tapi kalau tidak ada dukungan maka tidak bisa berjalan program ini. Mungkin itu saja
respon dari saya Pak. Yang pertama ada komitmen, yang kedua adalah itu sebuah dukungan. Masih ada Bapak Ibu? Jika tidak, sekiranya saya cukupkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang tak tinggal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Risa Urusna SPD. Acara demi acara sudah kita lalui bersama dan tiba saatnya kita semua menutup acara ini. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.